Kalau bacaan kita saat ini berbicara tentang Tuhan Gembalaku yang baik, kira-kira di kidung apa yang menceritakan tentang bacaan ini? Kidung Jumat, ada yang tahu nomor berapa? 415. Gembala baik bersuling nan merdu. Bacaan yang tidak asing lagi bagi saudara dan saya. Tapi pertanyaan menarik untuk kita renungkan saat ini, apa maksud dari bacaan itu? Kalau kita baca, kita renungkan Bapak Ibu Saudara, maka kita akan temukan bahwa itulah sosok yang ideal. Ibarat pasangan, seorang lelaki akan mencari seorang wanita yang bisa seperti gembala yang baik itu. Demikian pun sebaliknya. Itu adalah sosok yang ideal. Tetapi hari ini saudara dan saya juga kembali diingatkan apa maksud firman Tuhan itu bagi Bapak Ibu Saudara dan saya di bawah tema besar dipanggil untuk melayani. Bapak Ibu, kita tahu bahwa ini ditulis oleh Daud. Dia mengisahkan bagaimana perasaannya, pengalamannya ketika dia hidup bersama dengan Tuhan. Kita bisa menemukan tidak dalam bacaan ini, atau dengan kata lain, kita tempatkan diri kita sebagai Daud, lalu yang kita berkata seperti itu, bisa tidak? Coba Bapak Ibu baca kembali bacaan kita. Kita menempatkan diri kita sebagai Daud. Lalu coba kita rasakan apa maksud dari ungkapan Daud itu bagi Allah dalam kesaksian. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apakah kesaksian dari Daud itu benar-benar bisa mewakili kehidupan saudara dan saya atau tidak? Apakah Allah itu, Tuhan itu bisa menjadi tempat perteduhan kita atau tidak? Apakah Allah itu dia bisa menyegarkan jiwa kita atau tidak? Coba Bapak Ibu tempatkan diri pada Daud. Sebab banyak kali orang Kristen termasuk saudara dan saya akan berkata sama, tapi dalam praktek hidupnya tidak. Kenapa demikian? Karena kita tidak menempatkan diri kita seperti Daud. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Daud adalah contoh seorang manusia yang kecil. Bahkan ketika dia berhadapan dengan Goliat, dia dipandang hina. Tapi Tuhan memakai dia untuk menyatakan karyanya bagi umat kepunyaan Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya? Apakah kita di mata orang lain tidak berharga? Tidak ada masalah. Tidak usah cari muka untuk manusia. Lebih baik cari muka untuk Tuhan. Daud mengalami hal yang mau dibagi bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya saat ini. Dipandang hina, tapi dipakai Tuhan luar biasa. Bapak Ibu, kita kembali ke bacaan kita. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Daud mengalami kesaksian yang luar biasa, campur tangan Tuhan dalam kehidupannya.
Lalu dalam kehidupan setiap hari kita, bisa tidak kita seperti itu? Kita akan menjadi orang-orang yang mencari titik aman dan titik nyaman. Sehingga kalau tidak nyaman di hati kita, kita main jari meme, kasih naik status, segala macam status, supaya kita aman dan nyaman. Benarkah itu yang dikehendaki Tuhan? Bapak ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang membuat kita terhambat? Apa yang membuat kita dibatasi? Karena barang bawaan terlalu banyak. Kita tidak pernah merasa cukup. Kita tidak pernah merasa pada dengan apa yang ada. Kita tidak pernah merasa puas. Sehingga yang kita lakukan adalah terus dan terus dan terus. Bapak ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mengganti kata aku dengan saya atau nama kita, maka kita akan mengalami juga hal yang sama seperti yang dialami oleh Daud. Kita hidup di dunia sekarang ini seperti seorang yang sedang melakukan perjalanan yang cukup panjang untuk kembali pulang. Hidup yang kita jalani ibarat sebuah perjalanan panjang yang mana kita akan kembali pulang ke rumah. Bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau itu yang kita imani, bahwa hidup yang dipercayakan bagi saudara dan saya di dunia ini adalah sementara dan kita hidup untuk menuju jalan pulang ke rumah Bapa itu, maka siapa yang jadi pandu kita? Kita yang atur kita punya diri atau Tuhan yang atur? Kita lakukan segala sesuatu ikut kita punya mau atau ikut maunya Tuhan? Yang terjadi dalam kehidupan kita Bapak ibu saudaraku, kita bilang kita bisa sama dengan Daud, berharap sama dengan Daud, tapi dalam prakteknya kita melakukan segala sesuatu bukan sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi sesuai dengan keinginan diri. Oleh sebab itu Bapak ibu saudaraku, itu yang membatasi kita. Barang bawaan kita terlalu banyak, kita khawatir, kita belum puas, kita belum merasa cukup. Padahal Yesus ajar bagi saudara dan saya, berdoa, doa Bapa kami, berikan kepada kami makanan kami yang berlimpah atau yang secukupnya. Tapi saudara dan saya tidak pernah merasa cukup. Kita selalu menuntut dan menuntut untuk Tuhan. Bahkan kadang dalam persoalan kehidupan kita yang kita alami, masalah yang kita alami, kita lalu mempersalahkan Tuhan. Sakit ini bukan sakit karena saya pun salah. Sakit ini karena orang tidak senang saya. Padahal kita lupa bahwa penyebab terbesar sakit itu datangnya dari dosa. Bapak dan ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaan sekarang untuk kita renungkan, yakinkah kita kalau jalan hidup yang kita sekarang jalani ini adalah jalan yang dikehendaki Tuhan? Seperti yang dikatakan oleh pemazmur, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ataukah saya menuntun jalan hidup saya di jalan yang menurut saya benar? Bapak ibu saudara, yang kita praktekkan dalam kehidupan kita adalah kita melakukan segala sesuatu menurut jalan pikir kita, cara pandang kita, supaya kita aman dan nyaman, maka kita jalan sesuai dengan ini. Kita tidak pernah mau terima yang namanya tantangan, yang namanya masalah. Padahal kalau kita ingat masalah, tantangan, persoalan, justru disitulah kita dibentuk menjadi pribadi yang dewasa, yang terus berharap pada Tuhan. Bapak ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kadang kita bilang sama bahwa Tuhan tuntun kita di jalan hidup kita, tapi yang kita lakukan adalah tidak.
seperti yang dikatakan oleh Yesaya 53, kita sekalian tersesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalan sendiri. Yesaya 53 ayat 6a. Kita seperti itu sebab apa? Kita mengganti tujuan-tujuan Tuhan. Kita menggeser tujuan-tujuan Tuhan dengan tujuan kita supaya kita aman dan nyaman. Supaya kita dapat di tempat yang berair sejuk, di rumput yang hijau, di air yang tenang, yang bisa menyegarkan kita. Kita cari posisi kita yang aman, kita cari posisi kita yang nyaman, lalu kita abaikan apa yang Tuhan punya mau. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bukankah itu yang menjadi persoalan kita sekarang? Kalau kita bilang bahwa hidup kita ini ibarat perjalanan yang cukup panjang untuk pulang, maka mari kita belajar sama seperti Daud yang memberikan hidup ini untuk Tuhan tuntun, Tuhan pakai, bukan menurut apa yang kita mau. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin karena kita terlalu banyak dibebani dengan persoalan-persoalan rumah tangga, persoalan-persoalan hidup, persoalan-persoalan dengan tetangga, persoalan dengan suami, persoalan dengan istri, persoalan dengan anak. Benar, semua itu diizinkan bagi kita, tapi jangan pernah kita lupa untuk menyerahkan untuk Tuhan. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian yang berikut yang mau disampaikan bagi saudara dan saya dari Mazmur 23. Beban, persoalan yang sementara kita hadapi, siapa yang harus pikul? Masalah kita, siapa yang harus pikul? Kalau kita berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku yang baik, maka tangan Tuhan terbuka bagi saudara dan saya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman yang dimaksud ini persoalan, masalah. Kita akan berjalan melewati itu hanya bersama dengan Tuhan. Tapi kalau kita mencari jalan untuk posisi yang aman dan nyaman, maka selamanya kita akan bertabrakan dengan kekelaman-kekelaman itu. Kita buat dosa yang baru, datang dosa yang berikut, buat lagi yang berikut. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang berikut ada satu cerita yang mau saya sampaikan bagi kita begini. Ada seorang turis yang kebetulan dia jalan di pinggir pantai, dia ketemu dengan seorang nelayan. Nelayan itu dia sementara santai di atas perahunya. Lalu turis itu bilang, kenapa engkau tidak pergi cari ikan? Nelayan itu bertanya untuk turis, untuk apa saya mencari ikan? Turis itu berkata, kalau kamu punya ikan kamu bisa makan, kemudian kalau ada kelebihan kamu bisa jual. Tapi kalau kamu dapat ikan yang lebih banyak, ketika kamu jual kamu akan menjadi kaya. Dan ketika kamu jadi kaya, maka kamu akan santai-santai menikmati semua kekayaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kira-kira apa jawaban nelayan itu? Nelayan itu tidak bilang apa-apa. Nelayan itu bilang begini, bukankah sekarang saya sementara bersantai? Coba kita telah kembali cerita tadi. Dia melihat nelayan itu sementara santai di perahunya, lalu dia bilang untuk nelayan itu, kenapa engkau tidak mencari ikan? Kalau engkau mencari ikan banyak, engkau bisa makan, engkau bisa jual, ada kekayaan, dan engkau bisa santai. Tapi nelayan itu bilang, bukankah sekarang saya sementara santai?
Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus, kadang kita orang Kristen sama dengan turis itu. Iya toh? Kita sama dengan turis itu yang tidak pernah merasa puas, yang tidak pernah merasa cukup. Sebab apa? Kita berpikir bagaimana supaya saya ini aman, supaya saya ini nyaman, bagaimana harus saya lakukan segala sesuatu. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan orang percaya. Kita terlalu ada di titik aman sehingga kita lupa segala sesuatu yang Tuhan perintahkan bagi kita. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang kurang dalam kehidupan kita? Yang kurang dalam kehidupan kita adalah kita kurang berpasrah diri, sehingga yang tadi yang dibilang di awal khotbah itu ideal, Tuhan itu idealnya kita. Harapan kita Tuhan itu seperti itu, tapi prakteknya kita tidak pernah melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Beban-beban itu, persoalan-persoalan itu mau kita pikul sendiri. Sehingga tadi saya katakan banyak cara yang kita pakai, banyak apologet hal-hal yang kita benarkan untuk membela diri kita, lalu kita abaikan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita sudah menyerahkan hidup kita untuk Tuhan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Tuhan Yesus sendiri pernah berkata kepada saudara dan saya, bahkan dalam gedung gereja ini juga simbol itu ada bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Iya toh? Tapi kita lupa. Kita lupa kenapa? Gambar ini artinya apa? Apapun persoalan kita, apapun masalah kita, apapun beban kita, Yesus bilang, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Jangan kita pikul beban kita sendiri, ada Tuhan. Kalau kita menyerahkan hidup kita untuk Tuhan, maka kita akan berkata sama seperti Daud, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadi jika sekarang kita sudah cukup dengan segala beban persoalan kehidupan kita, maka datang untuk Tuhan, supaya Tuhan membuka jalan bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Pertanyaannya, sekarang kita mau jalan di jalan kita atau jalan di jalan Tuhan? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hari ini kehidupan keluarga Warbenaran mengantar anak kekasih mereka untuk ada di jalan kebenaran itu. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya? Apakah kita juga akan mengantar diri kita dan anak-anak kita kepada jalan kebenaran itu atau tidak? Baptisan itu bukan sekedar upacara keagamaan, tapi kita harus mengerti dan memahami apa artinya baptisan itu. Kalau dalam bahasa aslinya baptiso, yang berarti dikuduskan, ditenggelamkan, dimurnikan, disucikan. Maka sesungguhnya setiap orang percaya ketika mengalami sakramen baptisan, hidupnya dikuduskan. Itu berarti tidak ada lagi dosa yang berkuasa. Dan artinya ketika seseorang dibaptiskan, berarti dia diselamatkan, sebab dia telah dimerdekakan di dalam Tuhan. Lalu pertanyaan, kira-kira kalau mati masuk surga tidak? Belum tentu. Jangan bilang orang Kristen mati lalu masuk surga, bicara baku tipu itu. Iya toh? Yang membatasi kita dengan Tuhan adalah dosa-dosa kita. Kalau kita sudah diselamatkan, maka jalan itu kepada jalan kebenaran, bukan jalan yang lain. Nah, ini tugas dan tanggung jawab dari orang tua dan saksi. Apa artinya dibaptiskan? Dibaptiskan tadi dikatakan dalam bacaan kita,
di dalam liturgi kita, dibaptiskan dalam nama Bapa berarti Allah berkenan mengadakan perjanjian yang kekal antara kita dengan anak-anak kita. Perjanjian itu adalah perjanjian yang menyelamatkan kita menjadi anak-anak Tuhan, ahli waris kerajaan Allah. Melalui Yesus Kristus kita dikuduskan, disucikan dari segala dosa kita ketika kita membawa anak-anak kita untuk Tuhan. Lalu hanya melalui Roh Kudus itu kita dimampukan, dilayakkan untuk menjalani hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita melakukan hal yang sama seperti itu, maka Daud katakan yang tadi dalam bacaan kita, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Apa yang kurang Bapak Ibu kalau Tuhan ada di pihak kita? Apa yang kurang? Ya? Ada yang kurang tidak kalau Tuhan ada di pihak kita? Tidak ada yang kurang. Tapi yang selalu membuat kurang itu adalah kita kasih pindah. Tuhan punya mau, lalu kita taruh kita punya mau. Itu yang membuat kurang dan kurang. Kita tidak pernah merasa cukup dan tidak pernah puas. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, belajar dari kehidupan Raja Daud yang memberi penguatan bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, bagi setiap pemimpin, bagi setiap pelayan. Mari kita belajar bahwa Kristus itu adalah sang pengutus, dan kita semua saudara dan saya dipanggil untuk melayani. Hidup saudara dan saya telah ditebus dengan darah yang mahal di atas tiang terkutuk, sehingga hidup saudara dan saya saat ini adalah melakukan apa yang Tuhan kehendaki, tidak ada tawar-menawar. Jadi pekerjaan itu bukan pekerjaan pendeta, bukan pekerjaan penatua, bukan pekerjaan diaken, bukan pekerjaan pengurus, tapi pekerjaan semua orang yang berkata saya percaya kepada Kristus, yang ber-KTP Kristen, yang berkalungkan salib. Dia harus melakukan itu, bukan dengan dia pamer dia punya salib, bukan dengan dia pamer dia punya KTP, tapi tindakan-tindakannya harus menampilkan jati diri Kristus di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita yang ada di kelas Sorong Manokwari juga akan melakukan sebuah momen bersejarah, agenda 5 tahun, yaitu pemilihan penatua dan diaken. Kita percaya bahwa setiap mereka yang dipanggil adalah mereka yang dipercayakan Allah untuk melayani. Tetapi saudara dan saya juga adalah bagian dari domba-domba yang harus digembalakan. Mereka adalah pekerja-pekerja yang dipercayakan Tuhan Allah, tapi kita adalah domba kepunyaan Tuhan. Maka mari kita berikan Tuhan berkuasa, kita berikan Tuhan berdaulat atas kehidupan kita di diaspora, sehingga di tempat ini, di gereja ini, di jemaat ini, nama Tuhan semakin diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.